Diperlihatkan seorang lelaki bertubuh kekar bernama Tuan Chen sedang interview dengan kepala sekolah Takci. Tuan Chen melamar sebagai guru, akan tetapi Tuan Chen ditolak karena ia sama sekali tidak mempunyai pengalaman mengajar, sedangkan sekolah tersebut membutuhkan guru yang sangat berpengalaman karena di sana banyak murid yang bermasalah. Kemudian Tuan Chen mengeluarkan selembar kertas dari saku kepada Lei Weichong bahwa ia anak baik dan selalu mendapatkan pujian dari sekolahnya. Neneknya bercerita bahwa sepulang sekolah, Lei Weichong bekerja berlatih tinju. Ia tidak menginginkan neneknya merasa susah sehingga Weichong harus bekerja keras. Ketika Tuan Chen sedang mencari tahu tentang Lei Weichong, ia mendapati obat yang diberikan oleh anak buah Tuan Luo. Setelah menceritakan Lei Weichong, neneknya bertanya kepada Tuan Chen maksud kedatangannya. Karena Tuan Chen merasa kasihan dengan kondisi Weichong, kemudian Tuan Chen menjawab bahwa kedatangannya mengantarkan uang beasiswa Weichong dari sekolahnya. Di tempat lain, pertandingan tinju akan segera dimulai. Lei Weichong mulai menjalankan aksinya, akan tetapi salah satu tim tinju mengetahui ulah Weichong dan mendapati obat tersebut di dalam sakunya. Kemudian Weichong membantah bahwa itu adalah suruhan dari Tuan Luo, akan tetapi Tuan Luo menolak dan menyiksa Lei Weichong. Beberapa saat kemudian, saat para petinju sedang mempersiapkan diri, Tuan Chen menemui mereka untuk mencari Lei Weichong, akan tetapi mereka menyuruh Tuan Chen untuk pergi dan pulang. Tuan Chen mengatakan bahwa ia tidak ingin mencari masalah, ia hanya ingin membawa pulang Lei Weichong dan menunjukkan obat yang ia temui di rumahnya. Tuan Chen mendengar suara Lei Weichong meminta tolong di dalam lemari. Kemudian Tuan Chen menyelamatkan Lei Weichong dan melawan satu persatu para petinju itu. Singkat cerita, Tuan Chen menang melawan tim petinju dan membuat KO Raja Tinju MMA. Semua tim tinju dilarikan ke rumah sakit dan ditahan oleh polisi termasuk Tuan Chen. Tuan Luo merasa mengalami kerugian yang sangat besar, tapi ia tidak ingin memperpanjang urusannya dengan polisi. Akhirnya Tuan Luo menempuh jalur damai dan akhirnya bebas. Ketika Lei Weichong dan Tuan Chen sedang menuju rumah, mereka melihat nenek Lei Weichong sedang bekerja keras. Melihat neneknya itu, Lei Weichong menjadi sadar dan ingin kembali bersekolah untuk merubah nasibnya menjadi seseorang yang sukses. Pagi harinya, video pertarungan Tuan Chen menjadi viral. Dari kejadian itu, para muridnya menjadi tahu bahwa Tuan Chen merupakan murid dari Takci. Tuan Chen dipindahkan sekolah ke Amerika karena kelakuan nakalnya. Kemudian Tuan Chen menjadi tentara perang dan membawa kedamaian. Merasa sangat hampa, kemudian Tuan Chen memutuskan untuk berhenti menjadi tentara dan memilih untuk keliling dunia. Seberapa jauh kakinya melangkah, Tuan Chen tetap memilih kembali ke asalnya dan bertemu dengan mantan kepala sekolah Fang. Kepala sekolah Fang meminta Tuan Chen untuk mengajar di sekolah Takci. Para murid di sekolah Takci, khususnya kelas 6F, menjadi sangat hormat kepada Tuan Chen dan mereka menjadi antusias dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Di sekolah, tampak 5 anak kelas 6F itu sedang membicarakan tentang masa depannya setelah mengerjakan ujiannya nanti. Akan tetapi, Guan Chen merasa paling bodoh dan ia berinisiatif pergi ke apotik untuk membeli obat pintar. Hasil ujian sudah keluar. Guan Chen terlihat tidak puas dengan hasil yang diperolehnya hingga ia merasa depresi dan meminum obat berlebihan. Melihat itu, Tuan Chen menawarkan bantuan kepada Guan Chen untuk belajar dengannya sepulang sekolah. Pagi hari, si kembar bersiap untuk sekolah. Guan Chen izin untuk tidak berangkat sekolah karena belajar semalaman, sehingga ia merasa tidak enak badan. Guan Chen merasa sangat depresi karena ia merasa paling bodoh dan mencoba untuk bunuh diri. Kemudian Guan Chen dilarikan ke rumah sakit. Artikel-artikel tentang sekolah Takci membuat seorang murid melakukan percobaan bunuh diri mulai dikeluarkan. Para orang tua murid melakukan aksi protes ke sekolah Takci dan ingin memindahkan anak-anaknya ke sekolah lain. Kemudian Tuan Chen diinterogasi oleh Dinas Pendidikan tentang kelayakannya menjadi guru dan cara mengajarnya tidak sesuai dengan kurikulum.
Tuan Chen mengatakan bahwa kesalahan bukan berasal dari dirinya, melainkan sistem pendidikan yang harus dibenahi agar kejadian itu tidak terulang kembali, dan perkataan Tuan Chen membuat dinas pendidikan menjadi diam termenung. Akibat kejadian itu, Tuan Chen dipecat menjadi guru. Para siswa menahan Tuan Chen untuk tidak pergi, akan tetapi usahanya sia-sia. Mereka merasa sangat kehilangan Tuan Chen dan mencari cara agar Tuan Chen dapat kembali mengajar di sekolah Taci. Hari demi hari para murid mendengar kabar bahwa sekolah Taci akan ditutup tahun ini. Dengan adanya kabar itu membuat para siswa sangat antusias belajar untuk mengikuti ujian DSE dan membuat Tuan Chen kembali ke sekolahnya. Benar saja, hasil sementara ujian DSE meningkat sehingga membuat sekolah Taci tidak jadi ditutup akhir tahun ini. Mendengar kabar itu, Tuan Luo sangat marah karena jika sekolah Taci tidak ditutup, maka rencana bisnisnya akan terhambat. Waktu ujian telah tiba. Sebelum mengerjakan ujian, para siswa mendapatkan SMS bahwa Tuan Chen akan datang menemui mereka. Karena para murid sudah menunggu lama, mereka berinisiatif menghubungi Tuan Chen, akan tetapi yang datang adalah Tuan Luo dan mengatakan bahwa yang menghubungi para muridnya adalah dirinya. Para murid dijebak oleh Tuan Luo agar mereka tidak bisa mengikuti ujian tersebut. Tak lama kemudian, Tuan Chen datang menolong mereka dan melawan dengan mudah anak buah Tuan Luo. Di tengah perkelahiannya, Tuan Chen menyuruh para muridnya untuk mengikuti ujian. Anak buah Tuan Luo habis kalah dibabat oleh Tuan Chen, tinggal tersisa Tuan Luo. Kemudian Tuan Chen menghadapi Tuan Luo secara one by one. Ketika sedang berkelahi, Tuan Chen mengetahui bahwa lawannya, Tuan Luo, adalah temannya sewaktu sekolah yang tangannya patah akibat kejatuhan patung oleh Tuan Chen. Tuan Luo sangat menyukai bermain piano, karena tangannya patah, ia tidak bisa lagi bermain piano. Tuan Luo juga jago dalam olahraga taekwondo dan mendapatkan juara 2, di mana juara 1 dimenangkan oleh Tuan Chen. Karena hal tersebut, Tuan Luo menyimpan dendam kepada Tuan Chen hingga akan membunuh Tuan Chen. Lagi-lagi Tuan Luo kalah oleh Tuan Chen. Karena Tuan Chen merasa bersalah kepada Tuan Luo, ia rela menusuk pisau ke kakinya sendiri dan meminta maaf kepada Tuan Luo. Sementara para siswa dapat mengikuti ujian dengan tenang dan berhasil lulus ujian. Di akhir cerita, Dinas Pendidikan memberitahukan bahwa sekolah Taci akan tetap ada dan malah mendapat tambahan dana untuk perbaikan sekolah. Sementara Tuan Chen diminta untuk mengajar dan menjadi wali kelas di sekolah Taci. Seperti itulah kisah seorang mantan tentara perang yang akhirnya memilih untuk menjadi tenaga pengajar demi menyelamatkan pendidikan.